Hai teman-teman bertumbuh Gen Baru, selamat datang di Gen Baru Talk episode 2 Get Healthy in Productive Working Era. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelum perkenalkan, nama aku Nisa Zuma, aku yang akan memandu dan nemenin teman-teman di acara Gen Baru Talk di sore hari ini. Sebenarnya aku mau tahu dulu nih gimana mood teman-teman bertumbuh hari ini. Boleh dong kasih reactionnya? Gimana moodnya? Itu dari reaction bisa dikasih reaction? Happy? Kalau aku sih happy banget ya karena udah nungguin banget hari ini buat ketemu teman-teman semua. Eh, dari kota mana aja nih? Tadi sebelumnya kita udah sempat ngobrol ya di komunitas grup WhatsApp. Kayaknya ada yang dari ujung Pulau Sumatera, ada ujung Pulau Jawa, ada ujung Pulau Sulawesi, dan kayaknya ada yang dari Papua juga sih sesuai pendaftaran. Dari mana aja nih? Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Eh, Pertama-tama aku mau bacain tata tertib dulu untuk webinar di sore hari ini. Aku bacain dulu untuk tata tertibnya agar supaya webinar di sore hari ini bisa berjalan dengan lancar hingga selesai. Untuk yang pertama, peserta dalam kondisi siap dan hadir secara penuh selama mengikuti kelas. Kemudian yang kedua, peserta dimohon untuk menyalakan kamera selama webinar berlangsung dan menonaktifkan audio selama sesi pemateri berlangsung, hingga teman-teman dipersilakan untuk mengaktifkan audionya. Kemudian yang ketiga, peserta diharap menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan tidak mengandung sara. Keempat, selama webinar, dilarang mengirim pesan yang bersifat spam atau tidak berkaitan dengan topik webinar. Kemudian yang kelima, peserta diharapkan untuk aktif berpartisipasi dengan memberikan pendapat, pertanyaan, atau memberikan pengalaman yang relevan. Keenam, pertanyaan yang dapat diajukan melalui fitur chat atau secara langsung saat sesi tanya jawab. Ketujuh, atau yang terakhir, peserta wajib mengisi link absensi yang akan kita share dan memberikan feedback di akhir sesi untuk mengklaim electronic certificate dan handout modulnya. Nanti kita bakal bagi share link buat absensi, nanti teman-teman bisa diisi di kolom chatnya. Oke. Okay? Uh, Oke, sebelumnya Nisa mau kenalin dulu nih. Mungkin ada teman-teman yang baru tahu Gen Baru itu apa, atau bisa jadi tahu flyer ini cuma lewat terus tiba-tiba interest, tapi belum tahu nih Gen Baru itu apa. Jadi Gen Baru itu adalah sebuah ruang bertumbuh di mana kita berfokus terhadap human resource. Kita fokus terkait dengan training and consulting yang memang fokus untuk meningkatkan skill dan improvement dari sumber daya manusia. Nah, kita itu juga punya komunitas teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah join di komunitas kita, tapi bisa jadi ada juga yang belum join di komunitas kita. Jadi komunitas kita bernama Teman Bertumbuh Gan Baru. Nah, Teman Bertumbuh Gan Baru itu adalah komunitas buat siapa saja yang ingin berkembang bersama, berbagi insight, dan saling mendukung dalam perjalanan self improvement, di mana nanti di sana nanti kita bisa berdiskusi tentang terkait dengan mental health, produktivitas, karir, bisnis, dan apapun yang mungkin menjadi keresahan kita bersama, utamanya Gen Z ataupun generasi-generasi lain yang menjadi tantangan di era digital. Nanti di sana kita bisa saling mendukung, bisa saling belajar dengan semangat belajar dan bertumbuh bersama. Nah, komunitas ini juga nantinya memfasilitasi buat siapa saja yang mau meningkatkan kompetensi pribadinya, mulai dari digital skill, soft skill, hingga hard skill. Nah, buat yang belum join, bisa deh nanti join. Aku drop juga link komunitasnya di kolom chat. Seperti itu. Nah, di situ nanti juga kita bakal sharing beberapa info juga. Salah satunya info kayak Gen Borito kali ini.
Kebetulan ini adalah episode 2 Gen Baru Talk. Yang pertama kita udah sempat bahas, dan setelah ini juga akan banyak Gen Baru Talk selanjutnya. Dengan episode-episode yang pastinya dengan tema yang beragam. Kita tidak hanya membahas terkait dengan ini, nanti juga kita bisa jadi membahas tentang mental health dan lain-lain. Buat teman-teman yang mungkin punya request materi, atau bisa jadi ngasih rekomendasi pembicara atau apapun, kita bisa diskusi di lewat komunitas itu. Nanti ada room buat diskusi, kita bisa diskusi bersama di situ. Bisa kasih materi, kira-kira mau request materi apa sih yang kiranya memang ternyata banyak loh yang lagi butuhin kayak gitu. Karena kita biasanya mengambil materi juga berdasarkan dari keresahan teman-teman yang ada, yang lagi hype saat ini lah. Contohnya aja pembahasan topik kali ini. Jadi pembahasan topik kali ini, kenapa kita membahas tentang get get healthy in productive working era? Karena berangkat dari keresahan banyak dari teman-teman yang bekerja, utamanya teman-teman pegawai, yang memang bekerja dan dituntut buat terus melakukan produktivitas, terus berproduktif, gak boleh lelah, dan harus gas terus. Tapi kadang kita saking semangatnya, ataupun memang kita ngerasa terlalu ngeforsir diri, sampai akhirnya tiba-tiba ternyata tubuh drop, tiba-tiba semangatnya menguap, tiba-tiba burn out, dan lain-lain, yang malah jadinya bisa jadi menghambat aktivitas dan produktivitas kita. Yang bahkan menurut survei dari Mental Health, 85% Gen Z mengaku pernah merasakan burnout. So, gimana sih caranya kita menghadapi burnout, atau kita mengatasi supaya tidak burnout di tengah-tengah aktivitas kita yang padat, di tengah-tengah jadwal kita yang mungkin memang uh, dirasa susah untuk menyelipkan hal-hal yang berkaitan dengan self-care, utamanya terkait dengan kesehatan. Nah, menjawab perasaan itu, kali ini Gen Baru sudah mendatangkan narasumber, seorang sport influencer dengan brandingnya pelari kantoran, sekaligus co-founder dari lariway.id, sebuah digital media yang ada di sosmed. Kita sapa terlebih dahulu, ada Kak Adlan. Halo Kak Adlan. Halo, Hai Kak halo, Adlan. Nisa. Gimana kabarnya sore ini Kak? Kabarnya oke, kabarnya sehat. Cuma di Jakarta kayaknya lagi hujan. Jadi kalau misalnya nanti ada suara-suara hujan, mohon dimaklumi ya. Oh, lagi hujan-hujan syahdu ya Kak ya? Iya, eh, Sabtu-Sabtu biasanya fokus buat self care ya Kak. Sabtu. Kalau Sabtu itu jadwalnya bangun lebih pagi buat lari dulu, terus pulang baru ngurusin lari weightings, ngerjain konten, shoot konten segala macam, meeting sama brand juga. Jadi ya tetap saat Senin sampai Minggu kayaknya kerja mulu. Tapi jangan lupa olahraganya. Nah, kira-kira Kak Adlan biasanya dalam satu minggu olahraga berapa kali Kak? Dalam satu minggu, kalau menu latihanku kebetulan dari running coachku sendiri, itu sekitar 5 sampai 6 kali untuk larinya dan 2 kali buat gymnya. Karena kan pelari juga perlu strength training ya, biar kakinya kuat juga. Berarti ini ya, nggak cuma kardio tapi juga weightlifting ya. Iya betul, harus tuh harus beriringan keduanya. Oke. Kayaknya Kak Adlan ini kan juga co-founder dari Lariway ID. Boleh dijelasin dulu sebentar nggak Kak, secara singkat Lariway itu apa sih? Oh boleh boleh. Jadi Lariway Digital Media atau di Instagramnya akunnya lariway.id. Jadi itu sebenarnya adalah sebuah digital platform yang bergerak di entertainment, tentu di seputar dunia lari ya. Jadi mainnya itu kita memproduksi berbagai konten seputar dunia lari, dan juga kita bergerak di penyediaan talent yang di sini dalam arti pelari-pelari yang kita usahakan juga se-Indonesia Raya ya, karena beberapa kita juga ada yang dari Bali, terus ada yang dari Manado juga, dan mostly emang di Jakarta sih. Jadi ini untuk mengakomodir teman-teman di
brand owner untuk mereka juga bisa mempromosikan brandnya atau misal eventnya. Jadi kita bergerak di situ dan kemudian kita juga bergerak di platform kayak YouTube, kayak Instagram dan mungkin kedepannya kita juga mau coba TikTok. Tapi waktu itu aku pernah curhat juga ke Anissa. Kayaknya saya sudah terlalu agak tua untuk bermain TikTok. Jadi mungkin kedepannya kita butuh teman-teman atau di tim Lariwe yang emang lebih aware sama TikTok ya dengan perkembangannya. Jadi gitu sih lebih produksi konten-konten dunia lari, terus juga talent acquisition yang bisa mengakomodir konten-konten dari brand. Paling gitu sih gambaran besarnya lah. Wah, oke, keren banget sih Kak Adlan ini. Jadi selain punya aktivitas sebagai pekerja kantoran, Kak Adlan masih aktif sekali untuk berolahraga, bahkan punya menu khusus buat olahraga. Selain itu juga influencer dan juga memanage lari WID. Iya, Mungkin iya. buat teman-teman yang kepo gimana caranya bisa membagi itu semua, atau gimana caranya tetap bisa get healthy in productive working era, kita langsung aja buat keadilan waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, untuk materinya bisa langsung ya. Oh, ya. Oke, apakah materinya udah tampil di layar teman-teman semua? Sudah ya harusnya ya. Oke, makasih Kak Zuma. Terima kasih juga Gan Baru udah ngajakin saya dan juga Lariway Digital Media dan tentunya makasih banget buat teman-teman di sini, audiens semua, kakak-kakak semua yang udah mau meluangkan waktunya di sore ini. Makasih banget. Saya janji nggak bakal lama kok, karena mungkin banyak yang mau siap-siap malam mingguan ya. Materi yang saya sampaikan juga nantinya nggak panjang, dan mungkin akan lebih banyak share pengalaman pribadi saya selaku pelari kantoran. Nah, oh iya, saya juga harus menekankan dan menggarisbawahi kalau pengalaman yang akan saya share ini tentu adalah sesuai dengan kondisi saya saat ini. Artinya, belum tentu bisa diaplikasikan pek ketiplek ke kondisi teman-teman semua. Jadi di sini kita clear ya. Boleh di next. Mungkin kenalan singkat dulu. Saya Adlan Syami, saat ini berusia 34 tahun. Singkatnya saya hanyalah seorang pekerja kantoran di bidang perbankan kurang lebih hampir 10 tahun. Dan karena punya hobi lari atau biasa disebut running, dan beberapa kali dapat kesempatan bekerja sama dengan brand, event, dan sebagainya, akhirnya tahun lalu bersama pasangan saya, Dr. Putri atau biasa dikenal dengan Mama Labu di Instagramnya, memutuskan untuk mendirikan sebuah bisnis kecil-kecilan lah, bernama Lariway Digital Media. Yang tadi mungkin sudah jelaskan, sebuah digital platform entertainment yang dan talent pooling yang bergerak di seputar dunia lari. Nah, dua peran, dua kehidupan sebagai orang kantoran dan pelari yang mencoba komit untuk terus disiplin, inilah yang saya coba jalankan bersamaan secara seimbang. Pertanyaannya, orang kantoran emang bisa ya rutin olahraganya? Emang orang kantoran bisa ya rutin larinya? Singkat cerita, yang tadi udah dijelaskan sama Kazuma juga, saya memang sengaja build personal branding sebagai pelari kantoran. Di mana memulai melalui Lariwi Digital Media, kami coba menyampaikan gimana sih jungkir baliknya seorang kantoran dengan segala kesibukannya mungkin gak masuk akal, tapi tetap berusaha disiplin rutin latihan lari. Ke dalam kami mengemasnya ke dalam sebuah konten dan kami harap konten-konten yang kami bikin bisa menghibur, menginspirasi, dan juga mungkin bisa mendapatkan beberapa tips untuk banyak orang. Nah, kira-kira itu background singkat yang akan jadi pembahasan di materi kita sore ini. So, silahkan disiapkan dulu mungkin kopinya, cemilannya, dan enjoy. Oke,
Kita awali dengan dua pertanyaan pembuka. Ada nggak sih yang pernah punya pengalaman sampai disuggest harus olahraga sama dokter? Ada nggak? Gue harap sih nggak ada ya, karena ketika dokter sudah suggest hal demikian, artinya sebenarnya kondisi kita sedang tidak baik-baik saja secara fisik. Jadi saya harap teman-teman di sini nggak ada yang punya pengalaman demikian ya. Tapi di dunia kantor, di dunia perkantoran, khususnya di tempat saya pernah menyaksikan beberapa bapak-bapak di kantor yang punya pengalaman demikian. Lalu lalu sering banget terjadi di kota-kota besar, di mana setiap tahun baru selalu punya resolusi, gue tahun ini harus rutin lari, gue tahun ini harus rutin olahraga, gue mau hidup lebih sehat. Tapi biasanya di bulan Februari udah lupa tuh, resolusi yang mana ya? Udah amnesia gitu, sampai akhirnya resolusi ini seringkali menjadi wacana. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa olahraga menjadi segitu tidak pentingnya sampai dokter harus suggest kita untuk olahraga? Mengapa resolusi rutin olahraga di setiap tahun baru ujung-ujungnya selalu berakhir wacana? Kira-kira kenapa? Kira-kira bisa jawab nggak? Nah, mungkin bisa langsung next. Sebelum kita masuk ke main topiknya, gue pengen kita sepaham dulu. Satu pandangan dulu tentang posisi olahraga di skala prioritas rutinitas kita. Biar nanti kita enak masuk ke materinya. Pertama, yang harus ditekankan adalah olahraga bukan sebuah hukuman. Olahraga bukan sebuah hukuman karena kamu habis let's say habis makan nasi padang pakai kikil dan paru terus nambah kuah gula yang santan-santan itu. Olahraga bukan sebuah hukuman karena kamu habis makan satu loyang martabak manis coklat keju. Sekali lagi, olahraga bukan hukuman karena kamu habis makan satu kotak donat Jeko karena ada temanmu di kantor yang resign. Tapi olahraga, khususnya buat saya pribadi, adalah sebuah bentuk syukur atas fisik kita yang lengkap, yang sehat sampai hari ini, detik ini. Coba deh lihat teman-teman di sini, lihat kedua tangan teman-teman, lihat kedua kaki teman-teman, rasakan jantung teman-teman, tulang yang kuat. Sesimpel kita bisa berjalan dengan baik sampai ke kantor, sampai ke kampus, bisa loncat sana sini, itu harus disyukuri dengan cara apa? Harus dijaga. Caranya salah satunya rutin olahraga. Boleh next? Kedua, saya ingin kita sepaham. Kalau olahraga itu, at least buat saya pribadi, itu sama levelnya, sama posisinya dengan kebutuhan lainnya. Skala prioritasnya sama seperti kebutuhan kita akan makan, kebutuhan kita akan minum, dan juga kebutuhan kita akan tidur. Levelnya sama, pentingnya sama, dan porsinya harusnya proporsional. Kita kan rutin ya makan, mungkin 2 sampai 3 kali sehari. Kita rutin kan, tiap hari harus tidur beberapa jam. Lalu kenapa kok olahraga enggak ya? Nah, dari sini saya pengen kita satu pemahaman tentang positioning olahraga di hidup kita. Sepenting apa sih olahraga sehingga sampai harus kita selipkan tuh ke dalam rutinitas kita sebagai orang kantoran. Karena saya menekuninya di bidang lari, olahraga di sini nanti saya kerucutkan konteksnya menjadi running ya. Oke, boleh lanjut ke next slide. Oke, let's talk about running. Buat banyak orang kantoran yang mulai cobain lari, biasanya lari itu dianggap sebagai olahraga yang enggak banget lah. Dianggap sebagai kegiatan atau aktivitas yang menyiksa. Ada yang ngerasa gitu nggak? Waktu mulai nyobain lari kok kayaknya gue bengap banget, gue tersiksa banget, kaki sakit. Nah, pengalaman ini juga sama di lingkungan kantor saya.
Jadi secara garis besar itu ada 3 alasan besar kenapa sih lari dianggap kegiatan yang menyiksa. Pertama, pemahaman tentang lari itu sendiri yang minim. Kedua, fisiknya belum siap untuk berlari karena berlari di sini kita bicara tentang lari jarak jauh, bukan lari sprint, tapi lari jarak jauh 5 kilo, 10 kilo, mungkin sampai 21 kilo atau half marathon, bahkan sampai 42 kilo atau maraton. Lalu yang ketiga di sini yang sering terjadi adalah ketika pemahamannya masih minim, fisik belum kuat, lalu ketika mau mulai lari, larinya langsung ngebut. Jadi badannya dipaksa untuk maksimal, effort maksimal, jantungnya berdetak sangat kencang, nafasnya terengah-engah, dan akhirnya lari kayaknya nggak gua banget deh, kesimpulannya akan jadi seperti itu. Kondisi itu dijamin bikin kamu, teman-teman di sini, kalau misal mencoba hal kayak gitu, merasa lari itu jadi kegiatan yang malesin, dan nggak banget lah, akhirnya ujung-ujungnya adalah kapok. Gue jamin. Boleh next? Lalu sebelum kita masuk ke topik challenge-nya orang kantoran untuk rutin olahraga, di sini saya mau ngasih sedikit tips yang sudah saya diskusikan dengan running coach juga. Jadi semoga ini bisa memberikan insight buat teman-teman. Tips sederhana ini, pertama yang harus dicoba figure out, coba deh renungkan motif teman-teman untuk mulai olahraga, untuk mulai lari itu apa. Ini penting karena tujuan kamu untuk menentukan tujuan kamu, motif kamu itu menentukan porsi latihan, sorry, frekuensi berlari per week, terus juga alokasi waktu yang kamu perlu selipkan di tengah kesibukanmu sebagai orang kantoran, dan tentunya yang terakhir mungkin biaya yang dihabiskan. Nah, ingin sekedar mau sehat itu boleh juga, ingin yang penting gerak, atau mungkin ada yang mungkin ada yang obesitas juga, atau mungkin karena kok kayaknya jadi sering sakit-sakitan, atau justru kamu pengen, aku pengen jadi pelari yang kenceng, aku malah pengen nyobain maraton, itu juga boleh. Semua motif itu harus kamu figure out sendiri, harus tahu sendiri, nanti itu menentukan ke depannya. Hal yang kedua, yang paling penting menurut saya adalah fokus on konsistensi. Jadi untuk orang kantoran yang mau mulai lari, suggest gue pribadi sih, fokus dulu aja ke konsistensi dulu, bangun habitnya dulu, mulai dari mana? Bisa mulai dari, kalau saya pribadi mulai dari belajar bangun lebih pagi. Sekali lagi, belajar bangun lebih pagi. Jadi saya berjuang banget sekian tahun untuk belajar bangun jam 4 pagi, sekedar hanya stretching-stretching aja, nggak apa-apa, nggak usah lari dulu, nggak apa-apa, yang penting habit bangunnya itu kebentuk, baru kemudian kalau udah habitnya kebentuk bangun pagi tanpa alarm, baru kemudian saya coba pelan-pelan lari pagi sebelum kantor. Jadi memang bertahap satu-satu. Poinnya fokus dulu ke konsistensi. Bangun lebih pagi dan lalu bangun habit larinya. Ketiga, mulai aja dulu. Kalau udah konsisten, habitnya udah kebentuk, jangan dihancurkan dengan target lari kamu yang terlalu muluk. Mulai aja dulu, asalkan bisa mempertahankan konsistennya. Gak mesti jauh, gak mesti lama, dan gak mesti cepet. Yang penting mulai aja dulu. Itu poin pentingnya. Nah, yang terakhir, ini yang harus jadi concern teman-teman kalau mau memulai lari. Lari senyaman mungkin. Yes, jadi uh, 3 alasan lari yang tadi di awal, yang membuat lari itu menyiksa, di mana fisik belum siap, tapi sudah langsung asal ngebut, ya pasti bengap lah, kakinya sakit, jantungnya berdebar kencang. Nah, so please, lari senyaman mungkin. Kalau kamu pakai ini sport watch, itu larilah di heart rate uh, yang relatif rendah, mungkin di sekitar zona 1 atau 3, atau biasa disebut dengan aerobik. Tapi kalau kamu mungkin masih bingung, maksudnya apa tuh? Dan belum pakai sport watch juga nggak apa. Indikatornya adalah
Lari di kondisi nyaman itu kamu bisa nafas dengan lega, nggak bengep, jantung santai, dan indikator paling mudah yang bisa dilihat adalah kamu bisa ngobrol, ngobrol ya, bisa ngobrol dengan sangat jelas. Bukan yang setengah-setengah ngatur nafas, terengah-engah itu nggak. Jadi ngobrol dengan jelas. Itu indikator paling gampang untuk dilihat. Nah, itu tadi sekedar tips sederhana dari mungkin dari running coach saya buat kamu orang-orang kantoran mungkin atau mungkin juga mahasiswa di sini yang mau coba belajar lari. Coba deh berdasarkan pengalaman gue di kantor itu cukup membantu teman-teman saya di kantor untuk akhirnya mereka suka dengan lari. Boleh next. Nah, kita kan udah tahu ya pentingnya olahraga, posisi olahraga di rutinitas kita itu skala prioritasnya gimana. Kita udah tahu alasan kenapa lari selama ini menyiksa dan kita juga udah sedikit paham tentang tips sederhana untuk memulai belajar lari. Nah, ini dia pembahasan utama kita nih. Tantangan orang kantoran yang mau mulai rutin lari. Sekali lagi berdasarkan pengalaman saya sendiri sebagai pelari kantoran, tantangan besarnya yang bisa saya sampaikan, saya share di sini ada tiga. Dan saya yakin ini jadi problem banyak orang kantoran juga. Apa aja? Pertama adalah waktu. Kapan waktu terbaik untuk olahraga? Kedua, rumah dan kantor itu jaraknya jauh. Dan yang ketiga, lembur. Sekali lagi harus saya bilang kondisi saya ini jelas bisa jadi berbeda dengan kondisi teman-teman di sini. Tapi please jangan jadiin ini sebuah excuse untuk kamu nggak mau mulai olahraga atau memulai lari. Justru saya harap sih ini bisa dijadikan contoh buat teman-teman untuk adaptable dengan pattern rutinitas teman-teman yang existing saat ini. Saya harus akui kondisi saya di sini, sekali lagi saya bilang mungkin lebih mudah. Kenapa? Dari tiga masalah ini, so far belum ada isu yang menghambat rutinitas saya. FYI, meskipun saya orang kantoran yang mungkin mulai kerjanya di jam 8-an, terus pulangnya juga nggak menentu, terkadang kan juga bisa pulang tenggo, tapi terkadang juga pastinya sering juga lembur. Tapi kok masih bisa ya olahraga tadi yang saya sampaikan di awal bisa sampai 5 sampai 6 kali per minggu dan bisa tambah lagi 2 kali per gym. Nah, jawabannya ada di next slide. Boleh? Menjawab pertanyaan pertama, kapan waktunya? Saya pribadi bukan orang yang suka olahraga malam karena apa ya, badan udah capek seharian kerja dan kalau lembur itu udah pasti nggak jadi lari karena kemalaman. So pilihan utama saya untuk memilih waktu kapan berlari adalah sebelum kantor. So gue saya mulai belajar bangun pagi seperti tadi sudah saya jelaskan, bangun lebih pagi agar nggak mengganggu rutinitas existing. Jadi kalau misalnya sebelumnya tanpa berlari, saya itu berangkat ke kantor mungkin sekitar jam 6 jam 7 terus ke kantor dan mulai aktivitas. Tapi karena saya harus lari dulu, saya biasanya bangun jam 4 ngumpulin nyawa, berangkat itu sekitar jam 5 ke GBK, yang kebetulan GBK juga sama kantor saya itu jaraknya dekat juga. Lari dulu 1 sampai 1,5 jam mungkin sesuai menu latihan, bahkan sempat ngopi dulu, ngerjain urusan lari way dulu, terus mandi, lalu mulai aktivitas di jam 8-an. Nah, tantangannya kalau udah bangun jam 4 subuh, artinya idealnya tidur kita juga harus cepat. Jam 9 itu udah harus tidur sih. Tapi masalahnya adalah ketika kita lembur, itu jam tidur kita akan jauh berkurang kalau kita paksa bangun jam 4 pagi lagi. Jadi kalau saya solusi untuk mengantisipasi semisal hari kerjanya itu lembur, saya lari di jam 12 siang. Tapi sekali lagi di sini saya bilang kondisi saya adalah saya juga membership di gym. Jadi carilah gym paling dekat dengan kantor kamu
Dan di sini kebetulan kondisi saya sangat mudah karena gym saya itu satu gedung sama kantor. Jadi jam 12 siang saya lari di treadmill sesuai menu latihan, kemudian mandi dan kembali mulai aktivitas. Mandi dulu, habis itu lalu mulai aktivitas. Jadi soal isu kapan larinya itu nggak jadi masalah. Rumah kantor, lagi-lagi kondisi saya tuh lebih mudah karena saya tinggal di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, kantornya juga sama di Jakarta Selatan di SCBD. Jadinya kira-kira kalau dari rumah ke kantor itu sekitar 8 sampai 9 kilo doang. So no issue sih buat buat saya pribadi. Yang ketiga lembur tadi, bahkan sering banget sih kalau misalnya lembur, jelas hidup sebagai budak korporat pasti lembur itu adalah hal yang lumrah, tapi lembur itu adalah petaka buat pelari kantoran. Kenapa? Ya tadi saya jelasin recovery-nya itu jelek. Jadi kalau misalnya saya bangun jam 4, lari, terus kemudian lembur, saya nggak akan paksa bangun jam 4 lagi karena jam tidurnya akan kurang. Lagi-lagi ingat olahraga itu olahraga itu untuk sehat, bukan justru untuk sakit. Jadi menghindari cedera, menghindari kecapean dan recovery yang jelek. Jadi saya geser ke jam 12 siang di gym. Oke, slide selanjutnya. Jadi tadi udah jelasin kenapa sih saya segitunya banget olahraga sampai 5 sampai 6 kali lalu gym 2 kali. Kenapa nggak memilih untuk normal aja gitu kayak berangkat kantor ya udah kerja segala macam. Lalu weekend mbok ya bangun siang aja, nggak harus bangun subuh terus lari. Ya kan sebenarnya bisa aja kayak gitu. Lalu makan apa aja yang kamu suka. Udahlah nggak usah mikirin makanan sehat. Begadangan nongkrong bareng teman-teman mungkin yang saya juga waktu masih kuliah juga suka banget tuh begadang sama teman-teman, tapi ya saya tidak memilih itu on purpose juga. Dari seluruh penjelasan saya di awal soal beberapa pentingnya olahraga di hidup kita, soal porsi saya latihan lari, dan bagaimana saya memanage 24 jam untuk bisa tetap rutin lari, ada dua alasan utama, yaitu pertama, do it for you. Sekali lagi bentuk bersyukur dan lari itu bukan tentang hari ini sih sebenarnya kalau buat saya pribadi. Jadi lari itu tentang masa depan kita. Setiap hari saya paksa bangun lebih pagi, saya paksa komit rutin lari sebelum kantor. Karena saya pengen makin tua, di hari tua nanti saya bisa tetap fit dan bisa tetap bugar dan bisa terus lakukan hal yang saya suka. Lalu yang kedua yang paling penting buat saya adalah do it for your lovely people, hidup lebih sehat itu jangan sendirian, asli jangan sendirian. Ajak orang lain untuk aware, juga mulai mulai mau rutin olahraga dan dimulai dari orang yang terdekat dan tersayang. Apapun peranmu, kamu harus jadi contoh di lingkunganmu. Buat kamu yang mungkin sudah menikah, jadilah contoh nyata buat pasangan kamu untuk bisa rutin olahraga. Untuk kamu yang seorang ayah mungkin atau seorang ibu, jadilah contoh buat anak-anakmu di rumah kalau rutin olahraga itu adalah pemandangan yang sangat lumrah, bukan sesuatu yang tabu. Lalu ketika kamu mungkin kayak saya, perannya anak bujang yang mungkin belum menikah, jadilah contoh nyata buat orang tua semisal masih ada atau misalnya kakak adik di rumah untuk bisa juga ikut hidup lebih sehat. So, jadilah contoh buat orang lain dimulai dari diri kamu sendiri. Untuk set terakhir, materi ini akan saya tutup dengan kalimat, oke, okay, next. Materinya akan saya tutup, ini materi terakhir, karena kita akan banyak share, mungkin tanya jawab, atau mungkin ada yang ngasih pengalaman juga. Saya pengen hidup lebih lama dengan pasangan saya, dengan orang-orang yang saya sayang. Saya pengen sampai tua nanti tetap bisa, mimpi saya adalah untuk keliling dunia berdua. Tetap kita bisa kuat gerek-gerek koper, kita bisa kuat angkat carrier. So, kita will work on it. Kita akan mencoba terus hidup lebih sehat. Kita berjanji, we will keep going. Kami nggak akan nyerah dan kami akan lakukan ini bersama-sama. So, gue harap dari obrolan kita hari ini, at least mungkin kalau belum ada, gue nggak langsung coba deh, kayaknya masih harus mikir-mikir dengan
pattern rutinitas saya, at least ada secerta niatan deh dari teman-teman di sini untuk paling nggak mau mulai olahraga atau di sini konteksnya mulai belajar lari. Sekali lagi, terima kasih untuk semua audiens di sini, teman-teman di sini, kakak-kakak di sini. Terima kasih juga buat Genbara atas kesempatannya dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adlan atas materinya yang sangat insightful ini. Di sini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak yang udah mengantri untuk dijawab. Kita bacain dulu untuk yang pertanyaan pertama di kolom chat ada dari Kak Galih. Pertanyaannya, sore Kak Adlan, maaf pertanyaan saya tentang mental health ketika masuk ke dunia lari. Tips agar tidak minder bergabung dengan rekan-rekan yang memakai sepatu lari mahal. Jadi jawab dulu Kak. Oke, oke, oke. Eh, ini sebenarnya pertanyaan yang sering banget ditanyain ke saya sih. Tapi saya, lagi-lagi saya nggak tahu ya profil orang yang bertanya, karena tentu jawabannya nggak bisa sama. Cuma, lagi-lagi mungkin tadi sih, motifnya apa dulu. Saya kalau ngomong dengan bahasa saya mungkin agak frontal ya, tapi mungkin di sini saya coba jawab. Jadi, pertama udah pasti klasik, nggak usah lihat orang lain dulu, nggak usah malu jangan malu dan jangan dimotivate atas pace kamu, seberapa cepat kamu berlari, atau pace orang lain, atau opini orang lain tentang pace kamu. Itu juga diterapkan ke gear kamu. Nggak usah peduli sama sepatu orang lain, nggak usah peduli dengan sepatumu, nggak usah peduli dengan opini orang lain akan sepatumu, mulai aja sendiri, mulai tahu motif kamu berlari untuk apa, karena kamu yang tahu kamu berlari bisa jadi backgroundnya adalah karena kamu pengen ngasih contoh ke pasangan kamu yang mungkin bisa jadi uh, maaf ya saya harus share pengalaman juga keluarga yang akhirnya meninggal karena emang nggak belum cukup sadar untuk kesehatan dan saya nggak pengen itu terjadi. Jadi saya nggak peduli dengan omongan orang, saya akan terus berlari sampai akhirnya tujuan saya untuk mengajak orang tersayang ini untuk bisa lari sih. Jadi tergantung beda-beda, tapi intinya poinnya adalah lari buat kamu sendiri, pertama, dan yang kedua berlari untuk orang tersayang aja sih. Poinnya itu aja, nggak peduli sama orang lain ngomong apa. Itu sih poin utamanya. Oke, terima kasih untuk Kak Gali udah dijawab ya. Jadi sebelumnya Nisa mau kasih kesimpulan dulu ya Kak ya untuk Hmm, materi dari keadilan sore ini. Jadi tentang berlari intinya kalau mau melakukan sesuatu perubahan utamanya buat berolahraga, yang penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mulai bangun pagi ya Kak ya. ya, kan itu paling susah. Memaksa memaksa diri untuk mulai bangun pagi. Iya, Terus selanjutnya baru dicari apa olahraga yang paling disuka. Dan betul. produktivitas itu enggak menghalangi kita buat bisa tetap berolahraga. Kayak gitu ya, Raya? Betul, sama mungkin mau nambahin sedikit, kenapa sih saya di sini promosinya lewat lari? Karena jujur, dari kecil saya bertumbuh itu saya sangat cinta dengan olahraga sepak bola. Tapi di umur 30 tahun saya mulai nyadar kalau kita butuh olahraga yang bisa dilakukan kapan saja, rutin, nggak ketergantungan sama orang lain, dan yang pasti yang membuat kita lebih bugar, lebih sehat. Bahkan di sini saya pilih dua kan, lari dan nge-gym. Karena saya nggak butuh orang lain, saya nggak perlu harus ngumpul dulu, saya bisa lakukan kapan saja, di mana saja, ya, dan bisa rutin, itu paling penting sih. Itu ada question lagi ya? Iya. Oke, berarti itu juga salah satu mungkin olahraga yang bisa jadi saran ya, Kak ya, Ya, teman-teman yang itu jadi pengen saran itu. buat teman-teman yang kira-kira mungkin sebenarnya kira-kira harus apa ya olahraga yang bisa dipilih
yang mungkin simple dan nggak perlu yang bisa dilakuin kapan aja itu salah satunya adalah lari ataupun gym tadi. Betul. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi nih Kak. Ada Oke. dari Kak Bagas. Pertanyaannya gimana sih Kak cara supaya pace kita semakin cepat? Apakah harus latihan interval? Apa ada cara lain selain interval? Oh, ini Latihan teknis ya. ABC drill itu wajib ya Kak? Ini teknis, tapi siapa tadi yang nanya? Kak Bagas, Kak Muhammad. Bagas. Kak Bagas, mungkin aku harus bilang ini bukan ranah saya karena saya kan di sini sebagai pelari aja. Saya bukan certified running coach ya. Jadi yang capable buat jawab ini sebenarnya adalah running coach karena mereka yang paham betul tentang teknis gimana cara ningkatin performa. Tapi kalau dari saya pribadi, kalau memang Kak Bagas mungkin tahapnya baru mulai coba lari, tadi fokus ke konsistensi dulu, lari pelan-pelan dulu senyaman mungkin, durasi tertentu mungkin 30 menit sampai 35, terus langsung naik ke 45, 60 secara bertahap. Lalu kemudian menu-menu latihan tadi itu benar adanya sebenarnya, interval, tempo, fartlek, segala macam, tapi sekali lagi kalau saya sih bisa bilang, kalau mau ngejalanin menu-menu tersebut, alangkah baiknya dan itu yang saya lakukan itu didampingi sama running coach karena mereka kan yang tahu jangan sampai kita nanti iseng-iseng sendiri nyoba-nyoba sendiri tanpa tahu kapasitas kita yang akhirnya nanti malah dampaknya nggak bagus jadi gitu Kak Bagas tapi kurang lebih secara teori itu betul. Oke, udah terjawab ya Kak Bagas. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin Kak buat Kak Bagas kalau memang berarti kalau memang mau lebih tahu apa jawaban itu bisa nanya ke sertifikat coach gitu ya, Kak Adlan? Betul betul mungkin nanti kalau misalnya kedepannya tentang lari teman-teman banyak yang antusias nanti saya juga bisa invite running coach saya buat jadi pembicara juga kalau misalnya memang banyak yang pengen ya gitu. Wah, boleh juga tuh Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Zahra. Pertanyaan, kalau Kak Adlan mau tanya, kalau olahraga di tempat gym aku biasanya treadmill pakai metode 12 3 30. Dapat info dari TikTok. But so far sampai sekarang aku belum tertarik sama dunia lari. Is that okay? Kalau ada orang kayak aku karena gak suka sama olahraga lain, lari, hehe, no offense ya Kak. Hmm, nggak apa-apa banget lah. Olahraga sebenarnya sih basicnya kan rutin olahraga ya, rutin olahraga. Yang penting nggak mager-mageran banget. Karena semakin kita bertambah usia, emang olahraga yang dibutuhkan bukan sekedar kita bergerak sih. Tadi mungkin kakaknya tadi Zara ya, kan dia Iya, tadi nge-gym. Ya bagus banget, nge-gym tuh bagus banget. Angkat beban tuh bagus banget buat penguatan otot dan akhirnya juga menopang tulang. Dan lari itu sebenarnya kalau buat saya sih lebih ke jantung ya, lebih ke jantung juga dan penguatannya tetap saya juga nge-gym juga kok. Jadi saya ngejalin duanya cuma porsinya lebih banyak ke lari. Nah, kalau tadi mungkin pertanyaannya kenapa belum suka, coba coba dulu deh mulai dulu dengan tadi larinya yang nyaman. Mungkin kalau misalnya Kak Zara penasaran, cobain aja deh misalnya ikut komunitas. Kalau ternyata fun, monggo dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mungkin Kak Zara introvert juga nggak nyaman di komunitas juga nggak apa-apa bisa kembali ke gymnya. Atau saya selalu nyaranin teman-teman kantor itu adalah cobain lari dulu dalam waktu kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Nanti di bulan ketiga coba ikut race. Race misalnya kayak Jogja Marathon, kayak Zuma kan mau ikut Jogja Marathon tuh. Rasain vibes ketika ikut race. Dan ketika kamu berhasil finish di jarak tertentu, apa yang kamu rasain? Nah, kalau teman-teman kantorku kebanyakan ketika mereka udah ikut race, itu mereka jadi ketagihan. Bukan karena bukan karena sekedar larinya ya, tapi ketika dia sampai finish, dia baru tahu kalau ternyata gue bisa loh lari 5 kilo, ternyata gue bisa loh lari 10 kilo. Dan akhirnya mereka coba latihan biar lari 5 kilonya, 10 kilo itu finishnya tuh happy, nggak terseok-seok. Kayak gitu sih. Tapi nggak apa-apa, bukan berarti aku sini
provokasi, ayo ikut lari, nggak juga, bebas, bebas, semua bebas. Oke. Mungkin itu sih. Berarti paling nggak coba buat cicip-cicip ikut race gitu ya, Kak? Siapa tahu Ya, ketagihan. cicip-cicip aja. Kalau emang ternyata nggak suka, nggak apa-apa. Atau kalau nggak ikut komunitas gitu, Kak Zara. Mungkin bisa, kalau misal komunitas biasanya tiap kota pasti ada ya, Kak ya? Harusnya ada sih. Kak Zara dari mana kotanya? Kak Zara dari mana nih? Mungkin nanti bisa coba cari-cari komunitas dari Oh, Bandung, Kak, Bandung. katanya. Wah, Bandung banyak banget tuh Bandung. Bandung. Coba aja Bandung. datang ke kopi apa Yumaju tuh banyak banget tuh orang-orang pelari-pelari di situ. Di Jalan Riau tuh kan banyak fotografer, banyak yang lari-lari. Coba deh ikutan. Dari Bandung. Oke, biasanya di Dagu juga kayaknya ini ya, Kak, trek lari daerah Iya. Bandung. Daerah Bandung tuh banyak. Aku sih taunya di Riau situ, terus di kopi. Ini nggak sponsor ya. Yumaju itu juga biasanya jadi tempat orang-orang lari di Bandung sih setahu saya. Atau Oke. Pokari, nanti ikut Pokari. Oh iya, nanti bisa dicoba Kak Zahra buat main-main komunitas, siapa tahu ketagihan lewat komunitas atau bisa ketagihan lewat race itu tadi. Iya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Francisca Bestari. Pertanyaannya, olahraga itu idealnya berapa kali baiknya seminggu atau per hari berapa menit ya Kak idealnya? Wah, sekali lagi saya harus disclaimer, saya nggak punya kapasitas untuk jawab ini karena ini kan pasti ada expertise-nya ya. Cuma kalau saya selalu menjawab teman-teman di kantor, ideal itu tergantung dari kondisi kamu sih, tergantung dari kondisi kita. Buat saya, olahraga 5 sampai 6 kali itu sangat normal, sangat biasa. Malah jadi kalau saya, dan running coach saya itu sebenarnya patokannya adalah jumlah mileage. Jadi jumlah kilometer yang kita lariin di dalam waktu seminggu. Total kira-kira seminggu itu sekitar 40 sampai 50 kilo seminggu. Artinya sekitar 5 sampai 6 kali seminggu. Buat saya pribadi itu normal aja, biasa aja. Tapi mungkin untuk beberapa orang yang mungkin baru mulai, ketika harus menjalankan porsi yang sama, itu menjadi tidak normal. Artinya olahraga yang semula tujuannya untuk hidup lebih sehat, malah bikin kondisi tidak baik, ngedrop atau misalnya sakit. Jadi emang kalau ditanya idealnya itu tergantung masing-masing sih. Aku mungkin nggak ada kapasitas untuk jawab secara teknis ya. Gitu. Berarti mungkin bisa dicoba, nggak usah muluk-muluk gitu ya Kak, bisa dicoba Mm-mm. berapa kali seminggu. Coba dulu senyamannya Kak Francisca. Kalau misalnya mau lari tadi, mungkin dicoba dimulai dari 3 hari seminggu. Mungkin masing-masing jangan pakai kilometer dulu sih saran saya kalau mau mulai lari. Mulai dari durasi dulu aja, lari santai selama 30 menit. Campur jalan dulu juga nggak apa-apa banget. Nanti kalau udah kuat full lari tanpa jalan, coba di 30 menit. Kalau udah kuat 30 menit, 45 menit, dan seterusnya. Itu sih. Oke, kayaknya ini juga bakal ngejawab pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada Apa? dari Kak Rovan dari Kendal yang baru coba mau rutin lari 6 sampai 7 tiap minggunya. Kondisi sekarang lagi di fase obesitas. Kalau lagi fase mulai ini, better focus pace, periode waktu Hmm. lari, atau apa? Ini di luar komitmen dan konsistensi ya, Kak? Oke. Enggak, jangan ngomongin PES dulu, jangan ngomongin PES. Jadi mulai lari sebaiknya nggak usah mikirin PES, nggak usah mikirin jarak, mulai di durasi sih. Dan sekali lagi eh, larinya harus di kondisi nyaman ya. Jadi maksudnya ketika kita lari, mungkin tadi kakaknya bilang saya obesitas, saya kan nggak tahu ya maksudnya kondisinya gimana. Tapi kalau misalnya emang demikian, mungkin larinya benar-benar senyaman mungkin. Jalan pun nggak apa-apa loh. Misalnya di durasi, aku mau jalan sejam nih setiap hari, that's totally okay gitu. Kalau kamu ngikutin di Instagram tentang dunia lari, coba deh si Bang, siapa sih namanya, Seikoji itu. Yang Seikoji itu kan juga dia dia menyadari betul kalau dirinya itu sangat obesitas. Terus kemudian karena kita sama-sama di Jakarta, dia tuh lari bukan, dia awalnya tuh jalan-jalan di sekitar Pejaten, terus ada race dia tuh ikut.
dia tuh nggak malu dengan pace-nya. Dia waktu itu bilang sih sekitar 12-13. Dan itu nggak masalah, karena apa? Karena saya ngeliat dia konsisten banget. Sampai akhirnya setahun kemudian, setahun lebih, saya ngeliat di Instagram juga perkembangannya, dia bisa improvement gitu. Dan akhirnya dia juga, kalau nggak salah pakai running coach juga deh. Jadinya emang improvementnya baik gitu. Ada progress. Jadi poinnya nggak usah fokus ke pace sama sekali sih menurut saya, mending ke durasi sih. Tuh. Oh, sama nyari sepatu yang, aduh, menjawab pertanyaan sepatu apa sih yang bagus untuk orang yang mau mulai lari? Jawabannya adalah sepatu yang cocok dengan bentuk kaki kamu, sepatu yang cocok dengan kondisi bobot kamu, dan yang terakhir tentu cocok dengan anggaran kamu. Jadi kalau misalnya kakak tadi mungkin bilang kondisinya obesitas, cari sepatu yang firm ya, yang nggak goyang-goyang, yang mungkin soalnya lebih tebel. Tebel itu maksudnya bukan goyang-goyang ya, tebel itu yang firm gitu. Kalau di, aku nggak tahu, kalau di brand-brand luar itu ada kayak misalnya sepatu yang selalu saya rekomendasiin ke teman-teman kantor, itu kayak misalnya Essex Gel Kayano, karena dia sepatunya firm, stabil. Itu ketika dipakai berlari walaupun bobot badan kita cukup besar, itu bisa menjaga kaki nggak sakit sih. Jadi coba konsultasi dengan sepatu kayak gitu, sepatu lari yang cocok. Takutnya sakit nanti. Oke, itu tadi Kak Rovan jawabannya bisa dicoba dari coba sepatu dulu dan nggak usah terlalu fokus ke pace. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Adam dari Semarang. Mau nanya kalau lari itu lebih baik push the limit atau perlu membatasi limit? Limit yang dimaksud itu secara fisik. Thank you, Kak. Hmm, kalau saya sih dibimbing dengan running coach saya, kita harus tahu, harus mendengarkan dan harus tahu kondisi badan kita. Limit di sini kan nggak ketiplek soal angka. Misalnya kalau misalnya teman-teman di sini tahu tentang pace, pace itu kan semakin kecil semakin kenceng ya. Jadi ketika saya harus pace 4, saya harus push lari saya di pace 4. Padahal misalnya tidurnya kurang. Misalnya badannya lebih stres, lebih capek. Itu yang tadinya mungkin pace 4 itu masih dalam limit, itu bisa jadi out of limit. Karena kondisi badan kita sedang tidak fit. Beda kalau misalnya kondisi kita fit, tidurnya bagus, makannya bagus, dalam seminggu ke belakang, mungkin PS4 bisa jadi di dalam limit kita gitu. Nah, oleh karena itu biasanya saya didampingi running coach saya, untuk latihan-latihan tertentu harus di dalam limit. Artinya di sini bukan ngomongin pace, tapi ngomongin effort berlari. Karena lagi-lagi banyak faktor yang bikin kamu effortnya itu bisa jadi lebih besar, bisa lagi lebih santai. Semua tergantung dari recovery dan segala macam. Jadi kalau misalnya di kondisi-kondisi menu latihannya kayak easy run dengan durasi yang jauh, itu pasti harus di limit sih. Jangan sampai nanti habis lari malah muntah-muntah. Nah, tapi kalau running coach saya dalam tanda kutip dia akan galak dalam tanda kutip, misalnya kayak di latihan interval di track, dia pengen saya coba push my limit untuk di intervalnya. Jadi misalnya di 400 meter, Adlan selama ini sanggup di 4, tes 4:30 misalnya. Mau nggak untuk improvement kamu coba push limit sedikit di 4:20 misalnya. Nah, itu ada kondisi-kondisi tertentu sih, tapi poinnya adalah saya didampingi sama running coach. Jadi jangan sampai kita sendirian terus kita coba-coba push limit, padahal kita nggak tahu tuh kondisi badan kita lagi nggak oke, bisa jadi muntah-muntah atau malah mungkin bisa pingsan gitu. Jadi hati-hati. Tetap dengerin kondisi badan. Oke. Itu tadi jawabannya Kak Adam. Untuk dua pertanyaan terakhir nih Kak. Ada dari Kak Stefani Indra Karina dari Pontianak. Apa yang Oh, harus di-prepare seorang pemula untuk memulai gym dan latihan apa yang dapat dicoba pertama kali? Terima kasih. Ini tentang gym nggak? tentang gym. Aduh, kalau gym saya kurang expert. Cuma gini, saya gym itu sebagai support atas olahraga utama saya berlari. Jadi ketika nge-gym, fokus saya adalah di upper,
karena kita berlari dengan mengayunkan tangan terus-menerus, jadi uppernya harus kuat. Lalu yang kedua adalah core, karena kita berlari itu harus steady, badannya harus steady, nggak boleh bungkuk, nggak boleh terlalu condong, jadi emang core-nya harus kuat. Yang ketiga tentu kaki. Kaki karena emang ketika kita berlari di power tertentu, di kondisi tertentu, di hentakan tertentu, di kecepatan tertentu, kita butuh kaki yang kuat. Jadi kalau ngomongin gym secara umum, mungkin saya akan coba giring ke kebutuhan gym sebagai seorang pelari ya. Pasti dimulai dengan upper, core, dan juga leg. Tapi kalau gym secara umum saya mungkin nggak tahu pasti ya. Tapi kalau untuk kebutuhan pelari, karena sini konteksnya ada pelari, itu tadi tiga hal tadi si upper, core, dan leg. Gitu. Oke. Untuk gym udah kejawab ya Kak Stefani. Untuk yang pertanyaan terakhir ada dari Kak Erik Elfrade dari Medan. Kak Adlan, Uh, saya masih usia 27 tapi kadar kolesterol tinggi karena suka makan sembarangan dan dokter menyarankan untuk olahraga. Mungkin Kak Adlan ada saran makanan yang sehat dan makanan yang dihindari ketika kita mulai fokus untuk mulai lari. Nah, pertanyaan udah lengkap nih Kak tentang makanan sekarang. Wah, harusnya saya ajak Dokter Putri ke sini untuk menjawab. Tapi gini, tahun 2000 COVID sih, COVID 2020-2021, to be honest, berat badan saya itu over. Berat badan saya itu kalau nggak salah untuk saya yang tingginya cuma 170 itu kalau nggak salah sekitar hampir 70-an. Itu secara look benar-benar saya over. Obes mungkin ya. Di tahun 2021 itu akhirnya saya dikenalkan dengan running coach untuk kebutuhan larinya ya. Karena sebenarnya ada porsi ketika kita berlari dalam effort tertentu atau biasa disebut dengan easy run, bukan dianggap, itu bisa dalam bahasa gampangnya menurunkan berat badan ya. Tapi tentu diikuti dengan pola yang lain ya. Lalu makannya, nah ini. Makannya kalau dibilang sehat, not sure juga sih. Tapi saya bisa bilang makan saya saat itu lebih sehat. Jadi poin penting yang saya lakukan saat itu, dan itu dalam waktu 6 bulan, karena sekali lagi kalau diet itu nggak bisa yang dalam jangka waktu pendek ya, karena justru dipertanyakan kalau misalnya jangka waktunya pendek. Misalnya sebulan kamu udah bisa turun sekian, dan turun apa? Air kah? Otot kah? Atau yang lain gitu. Kalau saya waktu itu sekitar 6 bulan ke atas, itu baru kelihatan banget, dan saya baru sadar kalau saya jadi kering kayak gitu, karena diikuti dengan lari ya. Nah, poinnya untuk makanan itu adalah, pertama, saya coba paksa ubah konsumsi sesuatu yang sebenarnya nggak bagus, tapi frekuensinya sering. Dalam hal ini, contoh konkretnya adalah kopi gula aren. Itu saya minum tiap hari asli dulu, apalagi COVID ya. Itu akhirnya saya switch kopi gula aren itu menjadi ice long black, ice americano, atau kopi hitam tanpa gula sedikit pun. Nih, yang saya minum juga masih sama, americano atau ice long black tanpa gula sedikit pun. Terus minuman yang saya konsumsi kedua hanyalah air putih. Jadi saya nggak minum di luar dua itu. Itu satu langkah kecil yang bikin lumayan impactful. Kedua, makanan yang berbahan gula. Itu gula jahat sih. Jadi berbahan gula kayak misalnya makanan manis-manis saya benar-benar cut. Jadi saya cuma konsumsi gula, tapi gula kita tetap butuh ya. Konsumsi gula saya hanya dari dua hal, dua makanan, yaitu adalah nasi, pasti karena mengandung gula. Kedua, buah-buahan. Di luar itu saya nggak makan. Dulu yang saya suka roti pun, saya suka banget roti asli, pastry, dia saya suka, tapi akhirnya saya terpaksa coba untuk di-cut berbahan gula. Terus tepung juga. Tapi saya nggak ekstrim. Artinya eh, saya masih menyimbangkan misalnya kayak ayam goreng, saya nggak jadi ayam rebus juga. Saya tetap makan ayam goreng, tapi saya cut untuk gorengan-gorengan cemilan. Jadi saya makan sesuatu yang digoreng itu sekedar kayak makanan besar, kayak ayam goreng, ikan goreng. Tapi untuk gorengan-gorengan yang sifatnya cemilan, saya nggak sama sekali.
tepung-tepungan. Saya nggak makan roti segala macam, tapi saya masih makan tepung dalam bentuk bakso, somai. Jadi saya nggak ekstrim dan saya bilang tadi saya nggak makan sehat, tapi saya makan lebih sehat. Akhirnya ada yang di-cut, tapi ada yang tetap makan. Paling kayak gitu sih, harus konsisten dan itu saya konsisten lakuin dalam waktu 6 bulan lebih dan itu impactnya kerasa. Kerasanya itu nggak cuma badan lebih slim, tapi pembawaan tuh lebih energik, lebih apa ya? Makanya mungkin itulah titik balik di mana saya akhirnya memulai rutinitas lari yang gila-gilaan ini. Karena badannya emang enak dibawa lari terus, olahraga terus gitu. Mungkin itu sih jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pertanyaannya. Oke, udah kejawab ya Kak Erik. Berarti udah lumayan lengkap nih materi dan pertanyaan sekaligus pertanyaan dari teman-teman semua. Udah ada yang nanya gimana caranya memulai, gimana menu latihan, sampai ke sepatu ataupun komunitas dan race, bahkan terakhir ditutup sama pertanyaan tentang makanannya. Oke. Wah, seru banget sih pembahasan sore hari ini dan aku juga ngelihat antusias dan semangat teman-teman yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, eh, closing statement Kak dari Kak Adlan untuk sore hari ini. Dipersilakan. Closing statement. Pertama, jualan dulu. Nggak, pertama kita dari Lariwe Digital Media monggo di follow juga misalnya Instagramnya di lariwe.id dan YouTube kita di Lariwe Digital Media untuk tahu uh, informasi, tips-tips, hiburan seputar dunia lari yang semoga itu bisa jadi inspirasi kamu untuk nggak malu lagi lari karena melihat sepatu-sepatu orang lain, melihat pace-pace orang lain, terus apa sih yang dibutuhkan sebagai seorang pelari di sana kita provide gitu. Terus yang terakhir juga mungkin yang saya harus sampaikan tentang lari, dulu saya nggak suka ngontenin lari sama sekali. Saya lari untuk diri saya sendiri dan saya nggak peduli sama orang lain. Sampai akhirnya satu titik di COVID Delta, saya harus cerita sih, di COVID Delta ada sebuah, ya kita tahu lah waktu COVID Delta itu kan salah satu COVID yang paling ganas ya. Dalam waktu 1 minggu adalah fase di mana saya nyesel banget nggak menularkan itu ke orang-orang terdekat gitu. Sampai akhirnya melihat momen-momen yang dimana mikir seandainya saya ngajak dia, ngajak mereka, harusnya nggak seperti ini. Dan akhirnya itulah titik balik di mana saya komit, saya nggak peduli omongan orang di sosial media, saya ngapain sih lari di kontenin, saya nggak peduli, karena yang saya tahu adalah saya pengen ngajak seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya orang untuk mau olahraga. Dan ketika orang itu terinspirasi untuk olahraga, orang itu juga menularkan ke orang lain lagi. Jadi buat kamu yang di sini mau mulai olahraga, apapun lah olahraganya, mau nge-gym, mau lari, mau pilates, mau apapun, dan kamu selama ini kontenin, terus aja sebarin energi positif ini ke orang lain. Jangan disimpan sendiri, jangan sehat sendiri. Paling itu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Adlan atas pesannya dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kelas kita di sore hari ini di Sama-sama. sela-sela kesibukannya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Semoga dengan materi yang sudah disampaikan tadi, teman-teman bisa mengimplementasikan dan bisa lebih sehat di tengah-tengah pekerjaan produktif kita semua. Nah, sebelum mengakhiri acara sore hari ini, kita abadiin dulu momen sore ini dengan berfoto bersama. Buat teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, bisa diaktifkan terlebih dahulu, teman-teman. Kita foto bareng. Backgroundku kebalik ya, Oke. baru sadar. Sebentar, oke. Kita foto bareng. Buat teman-teman yang belum aktifin, kita tunggu. Oke.
Ayo kita bisa buat foto bareng Udah. ya. Oke, semuanya lihat ke kamera dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Buat nanti kalau teman-teman ada yang mau upload di sosial media, boleh banget di tag Gen Baru Partner. Bisa juga di tag ke Instagramnya Kak Adlan dan juga ke Instagramnya lariway.id. Buat link absensi udah aku masukin di kolom chat. Di kolom chat udah juga udah ada link komunitas WhatsApp dan sama link Instagram lariway.id buat teman-teman yang mau nge-follow, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Gen Baru Partner sama subscribe YouTube-nya kita. Oke, eh, itu tadi buat kita. Jangan lupa ngisi buat absensinya ya teman-teman, karena nanti sertifikatnya bakal dikirim juga melalui alamat email dan yang sudah didaftarkan di situ. Dan for information aja, untuk sertifikat akan dikirimkan melalui email maksimal 7 hari setelah acara ini berakhir. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Adlan dan teman-teman yang sudah berpartisipasi dan join di kelas sore hari ini. Sekian dari saya sebagai pembacara, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, selamat istirahat semua. Sampai jumpa di Gen Baru Talk selanjutnya. Bye-bye. Happy weekend. Bye.